Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Saya doakan semoga anak-anak Ustadz tetap sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak Ustadz di rumah perhatikan dengan baik ya pelajaran kita hari ini. Anak-anak Ustadz semuanya, sekarang kita akan melihat bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui manfaat dari kerjasama yang dilakukan oleh negara kita dan negara-negara di ASEAN. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, tentu Indonesia memiliki peran penting terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Nah, apa tujuannya dari pertukaran barang? Yaitu untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Nah, sekarang kita lihat bentuk pertukaran barang antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Yang pertama, pertukaran sandang. Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Nah, salah satunya batik. Batik ini juga sudah dipakai di rumah kalian, mungkin orang tua ataupun anak-anak Ustadz semuanya sudah pernah memakai batik. Nah, batik ini dijual ke negara-negara ASEAN. Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Nah, itu pertukaran sandang. Yang kedua, kita lihat yaitu pertukaran pangan. Hasil pangan Indonesia itu seperti tepung tapioka, lada, dan kina itu diekspor ke Singapura. Kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Dan yang ketiga yaitu pertukaran papan, di mana Indonesia ini karena wilayahnya yang luas tentu mempunyai hutan yang sangat luas juga. Nah, hasil hutan kita ini seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN seperti kayu jati ke Malaysia, kayu yang bernilai tinggi, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih diimpor dari Filipina, getah karet diekspor ke Singapura. Nah, itulah bentuk pertukaran barang yang terjadi antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Semuanya anak-anak Ustadz sudah paham? Nah, baik. Baik, sekarang kita akan masuk ke muatan SBDP. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, di situ adalah contoh brosur. Perhatikan. Nah, apa itu brosur? Yaitu brosur itu merupakan salah satu jenis reklame yang memiliki ukuran lebih kecil daripada poster, yang biasanya dipublikasikan dalam bentuk lembaran yang disebarluaskan secara langsung kepada publik. Nah, mungkin nih anak-anak Ustadz mungkin sudah pernah mendapatkan brosur dari pihak-pihak tertentu. Misal nih, ketika kita berada di jalan raya ataupun di lampu merah, banyak orang-orang yang memberikan brosur kepada kita. Kemudian ketika kita juga berada di tempat-tempat umum, tempat keramaian, contoh di mall, itu juga sering orang memberikan brosur kepada kita. Nah, sekarang anak-anak Ustadz
Sudah paham kan apa itu brosur? Apakah anak-anak Ustadz ingin menjadi orang yang sukses di masa depan? Jawabannya jelas ya. Lantas, bagaimana persiapan anak-anak Ustadz semua agar menjadi orang yang sukses? Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meniru sikap pantang menyerah orang-orang yang sukses. Nah, kesuksesan tidaklah diperoleh secara instan, melainkan melalui proses yang panjang dan berliku. Dalam berwirausaha, kita dapat menggunakan semua hal yang ada di lingkungan sekitar kita. Hal-hal kecil seperti kebiasaan orang-orang di sekitar kita atau kebutuhan masyarakat dapat kita jadikan peluang usaha. Nah, setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja dengan orang lain dan ada juga yang membuka wirausaha sendiri. Nah, silakan anak-anak usah perhatikan. Banyak orang-orang di sekeliling kita, mereka bekerja dengan orang lain, kemudian ada juga yang membuka usahanya sendiri. Nah, wirausaha merupakan usaha yang didirikan dan dijalankan oleh satu orang. Pemilik wirausaha ini harus memiliki sikap-sikap tertentu dalam menjalankan usahanya agar berhasil. Nah, apa sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha? Nah, ayo perhatikan. Yang pertama, perhatikan, saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Nah, kita hidup tidak sendiri, ada orang lain di sekeliling kita. Mereka juga melakukan kegiatan ekonomi dengan berwirausaha. Nah, kita harus menghormati mereka, harus menghargai pemilik usaha orang lain. Nah, kemudian yang kedua, kita harus bekerja keras untuk memajukan usaha dengan cara yang baik. Ingat ya, bekerja keras untuk memajukan usaha dengan cara yang baik, tidak boleh dengan cara-cara yang tidak baik. Yang ketiga, tentu di dalam melakukan usaha atau wirausaha ada namanya persaingan. Jelas. Nah, tetapi ingat ya, anak Ustaz semuanya, kita bersaing itu harus secara sehat, tidak boleh dengan kecurangan dan lain-lain. Begitu juga ketika di dalam belajar, kita harus juga bersaing dengan kawan-kawan kita dengan secara sehat untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, kemudian yang keempat adalah pantang menyerah. Nah, ini yang penting nih, pantang menyerah. Di dalam kehidupan ini tentulah tidak mudah. Pasti ada hambatan di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kita sebagai pemilik wirausaha tidak boleh menyerah begitu saja atau mudah menyerah. Kita harus memiliki semangat yang kuat, pantang menyerah saat menghadapi hambatan yang terjadi. Kemudian yang kelima, tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. Kemudian yang keenam, selalu mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Nah, itu kita hidup di zaman yang serba modern, kemudian selalu berkembang. Nah, maka kita harus bisa mengikuti perkembangan tersebut supaya kita atau usaha kita tidak ketinggalan zaman. Nah, dengan demikian usaha kita akan selalu diperhatikan oleh orang lain. Nah, itu ya.
sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. Nah, anak-anak Ustadz nanti ketika sudah remaja, sudah memulai wirausaha bersama orang tuanya, nah perhatikan hal-hal tersebut. Ataupun ketika Ananda sudah besar nanti. Paham ya? Baik, terakhir untuk muatan bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak Ustadz sudah belajar bagaimana mengisi formulir sesuai data yang sebenarnya. Nah, sekarang Ustadz minta silahkan buat formulir pendaftaran. Nah, formulir apa yang dibuat? Yaitu formulir pendaftaran untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mungkin anak-anak Ustadz sudah pernah melihat ini sebelumnya. Karena ketika dari kelas bawah kemarin, anak-anak Ustadz sudah menerima formulir dari sekolah, yaitu tentang ataupun untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, dalam membuat formulir ini nanti boleh ditambahkan gambar yang berkaitan dengan ekstrakurikuler yang akan diikuti. Nah, untuk lebih jelasnya boleh lihat nanti di buku panduannya. Nah, sekarang silakan Ananda buat di buku latihan. Nah, kemudian dikirimkan melalui guru tematiknya masing-masing. Nah, baik. Baik, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, bagi anak Ustadz yang di rumah, tetap semangat belajar. Walaupun sampai saat ini kita masih belajar melalui jarak jauh. Kemudian selalu semangat, jangan pantang menyerah. Ingat ya. Jaga kesehatan, semoga anak-anak Ustadz tetap sehat. Baik, itu saja dulu. Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.